Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan bahas gamepad yang kemarin sempat kalian tanyain pas gue review Daxa Asteria, yaitu gamepad dengan layout PS, dan kalian juga ada tanya Phanteks WGP 12, dan sekarang gue ada barangnya. Menariknya ini adalah seri kedua atau seri terbarunya dari Revolver WGP 12. Perbedaannya itu ada di connectivity, ini udah bisa wired, sementara kalau yang lama itu cuma wireless aja. Wirednya itu berguna kalau misalnya kita lagi nge-charge, ya kita nggak perlu colok dia punya dongle. Kalau yang lama itu kita nge-charge ya harus colok dongle-nya juga, itu kayak aneh sih menurut gue. Dan terus ada perbedaan juga di depannya, ini tulisan Phanteks-nya nggak ada ya. Kalau yang lama itu ada, which is gue lebih suka kayak gini. Terus port juga ini udah Type-C, yang lama itu masih micro USB. Dan ada varian baru juga, ini warna hijau. Sebetulnya ini warna hijaunya itu agak under expectation gue ya. So, apakah ini jadi gamepad yang bisa gue rekomendasiin ke kalian? Jadi akan kita bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, dari build quality ini gamepad yang solid, tapi emang dia punya bobot itu ringan ya. Semuanya itu full plastik, gak ada rubber sama sekali di badinya. Secara finishing, badinya ini emang ada sedikit texture, dan gue ngerasa casing atas dan casing bawah itu ada sedikit perbedaan. Yang atas lebih kasar, jadi ini ada sedikit ngebantu untuk ngegrip kita jadi lebih nyaman. Mungkin akan lebih perfect kalau di bagian bawah juga dikasih grip tekstur yang lebih strong gitu sih. Jadi ya makin nyaman ketika kita megang kayak gini. Tapi selama pemakaian gue kemarin pas lagi libur tahun baru, gue ada coba untuk main FIFA sekitar 5 jam mah ada ya gue main, dan itu nyaman-nyaman aja, gue nggak ada kendala sama gripnya dia. Untuk layout gamepad ini adopsi layoutnya PlayStation. Jujur untuk gue pribadi nggak ada masalah mau layout Xbox atau PlayStation, gue bisa keduanya asal ya nggak aneh ya, jangan keluar dari layout itu. Satu hal positif yang gue notice selama pemakaian gamepad ini, gue nggak nemuin sama sekali jari manis gue itu sakit kayak pemakaian gue di Daxa Asteria kemarin. Mungkin faktornya itu karena si Phanteks punya bagian bawah yang lebih landai dibanding Daxa Asteria, tapi bukan berarti hal ini kalian alamin, bisa jadi enggak, ya tergantung dari profile grip kalian itu kayak gimana. Kendala yang gue temuin di gamepad WGP 12 ini tuh ada di button RB dan LB atau L1 R1-nya. Jadi karena jari gue gede, seperempat bawah bagian jari gue itu nyentuh dia punya trigger, dan ini kurang nyaman. Dan setelah gue perhatiin, karena dia punya button RB atau LB-nya itu lumayan kecil ya, jadi dia tuh cuman melebar ke kanan kiri, dan dia punya gap antara bumper dan trigger itu dikit banget kalau gue bandingin sama beberapa gue punya gamepad gitu. Ya, jadi ya mungkin si Phanteks ini emang ngedesain dia punya right bumper dan left bumper, pencet yang pas itu posisinya ada di ujung luar gitu ya. Karena kalau kita pencet ke bagian dalam itu emang dia agak keras. Jadi posisi paling enak itu ada di bagian siku luarnya gitu. Dan enaknya itu dipencetnya pakai ujung jari. Jadi misalnya kayak gua ini biasanya gue pencet L1 R1 itu pakai full semua telapak jari gue, telapak jari. Jadi kalau misalnya pakai si WGP 12 ini, gue lebih nyaman pakai ujung jarinya. Ya harus terbiasa dulu sih awalnya biar nyaman. Untuk button ABXC-nya dia itu punya feeling yang cukup tactile. Untuk preferensi gue ini sedikit agak perlu effort ya. Plusnya ini jadi gak gampang kepencet secara nggak sengaja gitu sih. Tapi ya itu benar-benar preferensi kalian. Balik lagi, suka yang model kayak gimana. Tapi ini solid kok pencetannya. Untuk D-pad, gue ada tes di website Gamepad Tester, udah lumayan bagus karena contoh gue pencet yang bawah ini, terus gue sedikit goyang-goyangin, dia itu nggak nyebrang ke kanan atau kiri, jadi ini udah nice. Untuk analog gue temuin kayak di Daxa Asteria kemarin, gue tes circularity itu errornya 20%, jadi bentuknya itu nggak bulat sempurna, melainkan kayak agak kotak gitu. Yang error itu ada di diagonal atau serongnya ya. Dan gue akan coba bahas ini lebih lanjut, jadi gue emang ada temuin untuk di beberapa gamepad budget, punya kendala kayak gitu ya. Tapi bukan berarti ini tuh jelek dan nggak bisa dipakai. Tentu ini bisa dipakai tergantung dari game yang kalian mainin. Kayak misalnya kita lagi main game balapan, error circularity tadi itu nggak terlalu ngaruh karena kan arahnya kita nggak butuh diagonal gitu ya, cuma butuh kanan kiri aja. Dan kalau misalnya kita lagi main FIFA, gue juga nggak ngerasa error yang signifikan karena di situ gamenya udah ada AI assistant gitu untuk kita passing atau shooting. Begitu juga dengan game-game sport lainnya.
Satu hal yang mungkin jadi kendala dan sangat terasa, sangat impact itu ketika gue main GTA 5 terus gue pilih radio ya. Itu kan pemilihannya, cara pilihnya kayak bulat gitu. Terus kalau pengen pilih serong bawah, serong atas gitu, kanan kiri ya itu agak nggak akurat tuh, jadi kayak suka pindah-pindah sendiri. Dan ini juga bisa dialamin ketika main game survival, biasanya ada quick access tool menu ya, dan bentuknya bulat juga. Apalagi kalau menunya itu banyak pilihan, di bagian serong itu pasti akan susah pilihnya. Jadi ya untuk gamepad yang punya circularity-nya itu nggak bulat sempurna, kalian harus pilih-pilih sesuai dengan game yang kalian mainin tuh jenisnya kayak apa. Gue juga ada tes untuk triggernya dia, dan ini akurasinya udah bagus. Gue tahan setengah, dia nggak naik turun nilainya. Terus triggernya ini baru ke input sekitar gue pencet 1/5 mungkin ya. Jadi segini tuh baru dia ke input gitu. Gue udah pakai gamepad ini hampir 2 minggu untuk main game FIFA 23. Ini nyaman, dan kemarin gue ada sempat main Apex Legends pakai gamepad ini, dan ya emang gue nggak jago sih ya. Main FPS kompetitif pakai gamepad tuh susah asli. Pakai mouse aja cupu, gimana pakai gamepad. Fitur vibration juga ada di gamepad ini, dan ini udah lumayan smooth, nggak berisik gitu kalau dia getar, jadi ini oke lah. Untuk compatibility, gamepad ini bisa PC dan PS3, tapi sayang gue nggak bisa tes di PS3 karena gue nggak ada unitnya. Terus kemarin gue tes di Xbox Series S gue, dan hasilnya itu nggak bisa. Untuk baterai gue belum ngecas dari awal pemakaian, dan gue nggak tahu cara ngelihat indikator baterainya ini udah sekarat atau belum tuh gimana gitu. Karena di sini kan dia ada LED 1, 2, 3, 4. Ya gue rasa ini LED juga gimmick juga sih. Gue kira itu ini LED untuk ngasih tahu ini tuh profile berapa gitu, kayak player 1, player 2, player 3, tapi enggak. Dia steady aja di angka 2. Dan paling dia akan kedap-kedip kalau misalnya lagi connecting gitu, nyari wirelessnya. Dan kalau lagi ngecharge juga kemarin juga ini ada kedap-kedip pelan gitu sih. Pokoknya ini baterainya 300 mAh dan ini rechargeable. Dan kemarin juga gua sedikit ada pencerahan ya, karena ada yang komen soal baterai rechargeable versus baterai replaceable. Dan ini menurut gua ya ada benernya juga sih. Kalau baterai yang rechargeable, PR-nya itu ketika baterainya nanti udah habis umurnya, jadi udah soak gitu ya, udah bocor, kita akan susah gantinya. Tapi at least mah setahun dapet lah ya gamepad rechargeable ini umurnya untuk dia punya baterai ya. Sementara untuk yang replaceable, baterainya itu emang kita harus beli ya setiap bulan mungkin, atau mungkin 2 bulan, ya tergantung dari gamepad kalian gimana konsumsi baterainya. Baterai A2 ya lumayan beli terus setiap 2 bulan, atau bisa beli juga yang A2 rechargeable, tapi ya itu kan beli lagi dan harganya juga lumayan mahal. Ya jadi itu tergantung kalian ya suka yang mana, replaceable atau yang rechargeable. Untuk connectivity wirelessnya di sini aman sentosa, gua nggak ada kendala. Cuma dongle-nya ini sama dongle-nya Daxa Asteria, cuma beda tulisan Fantech-nya aja. Tapi ketika gua colokin keduanya sih ini nggak ada interference, jadi ya bagus. Yang gue sesalin tuh kenapa ukurannya segede gini gitu ya, kenapa nggak kecil lah. Tapi mungkin ukuran gede ini bisa mempengaruhi dari dia punya range koneksinya. Ini tuh katanya 7-8 meter. Pokoknya intinya kalau gue main di bawah meja gitu tangannya ini aman, nggak ada ngelek-ngelek koneksinya, jadi mantep. Overall selama gue pakai gamepad ini emang nggak dapetin feel yang premium banget gitu, karena ya harganya juga ini budget di 270.000. Menurut gue untuk kalian lagi cari gamepad budget ya ini sangat bisa gue rekomendasiin. Harga dan kualitas yang ditawarin itu menurut gue sesuai, jadi ini worth to buy. Dan gimana menurut kalian untuk Fantech WGP 12 ini yang seri kedua, Revolver 2 WGP 12 ya, namanya cukup panjang. Untuk kalian yang mungkin udah pernah cobain WGP 12 seri ke-1, bisa juga kasih komentar, kita akan diskusi coba, yuk. So segitu aja untuk video kali ini, thank you udah nonton, kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.